Masuk sesi Trends in B2B e-commerce. Sesi ini akan menjelaskan tren dalam manajemen rantai supply dan commerce kolaboratif. Terdapat istilah supply chain management atau SCM yang mengacu pada variasi aktivitas yang luas di mana perusahaan dan industri menggunakan untuk mengkoordinasikan pemain kunci dalam proses pengadaan mereka. Terdapat just-in-time dan juga lean production, di mana just-in-time production merupakan metode manajemen biaya inventory yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan inventory sampai ke dasar yang paling minimum. Ada pula lean production atau produksi yang ramping, di mana suatu metode dan perangkat produksi yang fokus pada pengurangan sisa di seluruh rantai nilai konsumen. Terdapat penyederhanaan rantai supply, di mana ada istilah supply chain simplification, di mana melibatkan pengurangan ukuran dari rantai supply dan bekerja lebih dekat lagi dengan kelompok kecil atas perusahaan strategi supplier yang bertujuan untuk mengurangi baik biaya produksi dan biaya administratif, di sisi lain juga meningkatkan kualitas. Ada pula tight coupling, di mana suatu metode untuk memastikan bahwa supplier melakukan pengiriman bagian pesanan yang pasti, tepat waktu, dan lokasi tertentu, dan memastikan proses produksi tidak terganggu karena kekurangan bagian atau kekurangan parts. Di dalam rantai supply juga terdapat angsa hitam atau black swan, ya, berupa rantai supply adaptif, di mana supply chain ini mengizinkan perusahaan untuk bereaksi atas disrupsi dalam rantai supply pada daerah tertentu dengan memindahkan produksinya ke daerah yang berbeda. Rantai supply juga berkesinambungan terhadap produksi yang lean atau yang ramping, yang menguntungkan dan juga yang hijau, di mana ada istilah sustainable supply chain, melibatkan lingkungan yang efisien terkait pendapatan atas produksi, distribusi, dan juga logistik. Tren di dalam supply chain management dimulai dari Electronic Data Interchange atau EDI, di mana secara luas sebagai protokol komunikasi untuk pertukaran dokumen di antara komputer menggunakan standar teknis yang dikembangkan oleh American National Standard Institute dan badan internasional seperti United Nations atau EDIFACT Standard. EDI dikembangkan untuk mengurangi biaya, keterlambatan, dan error yang terkait dengan pertukaran manual atas dokumen seperti order pembelian, dokumen pengiriman, daftar harga, pembayaran, dan data konsumen. Saat ini, EDI harus dipandang sebagai teknologi standar yang tersedia bagi pertukaran informasi bisnis yang penting di antara aplikasi komputer yang mendukung variasi yang luas atas proses bisnis. EDI merupakan teknologi jaringan yang penting dalam industri, sesuai untuk mendukung komunikasi antar satuan kecil rekan strategis dalam hubungan dagang yang langsung dan jangka panjang. EDI kemudian digantikan ke tren mobile B2B, di mana layaknya B2B commerce, perangkat mobile menjadi penting dalam segala aspek dari B2B commerce, melalui tahapan dari proses pengadaan rantai supply. Semakin banyak perusahaan yang mengadopsi kebijakan bring your own device, di mana karyawan menggunakan ponsel pribadi, tab, ataupun komputer laptop mereka dalam jaringan perusahaan. Tren berikutnya adalah B2B in the cloud, di mana dengan cloud-based B2B system merupakan pergeseran dari B2B yang mahal ke perusahaan ke jaringan provider B2B yang terkadang disebut sebagai data hub atau platform B2B. Berikut merupakan gambar dari B2B in the cloud, di mana dapat dilihat data dari customer masuk ke data integration dan juga business integration. Begitu pula data tentang participating firm atau perusahaan yang berpartisipasi dan juga business partner. Customer business process kemudian semuanya masuk ke cloud, yang masuk ke dalam data integration dan juga business process integration tersebut. Tren di dalam sistem manajemen rantai supply, terdapat supply chain management system yang secara berkelanjutan menghubungkan aktivitas pembelian, pembuatan, dan pemindahan produk dari supplier ke perusahaan pembeli,
sebaik mengintegrasikan sisi permintaan persamaan bisnis dengan memasukkan sistem pesanan dalam proses. Berikut merupakan gambar dari supply chain management system, di mana dapat dilihat bahwa supplier enterprise system atau sistem supply dari perusahaan terintegrasi dengan manufacturer enterprise system, di mana terdapat website, mobile application, distribution, dan juga order yang nantinya akan saling terkait, ditambah dengan adanya product shipment dari supplier yang bisa langsung ke customer. Ada pula tren yang disebut dengan e-commerce kolaboratif atau collaborative commerce, merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengizinkan perusahaan berkolaborasi dalam desain, pengembangan, pembangunan, dan pengaturan produk melalui daur hidup mereka. Berikut merupakan elemen dari sistem e-commerce kolaboratif. Adanya engineering firm system atau sistem perusahaan dari engineeringnya berupa public ataupun private cloud repository yang kemudian juga digabungkan dengan cooperating firm system atau sistem kooperasi dalam perusahaan. Kemudian kedua hal ini digabungkan atau masuk ke dalam workflow software yang kemudian akan dilanjutkan kepada workstation, di mana workstation akan mengirimkan informasi ke manufacturing ataupun ke product design firm atau perusahaan untuk mendesain produk. Collaborative commerce berupa collaboration 2.0 berupa cloud, web, social, dan mobile. Apa yang baru dari perangkat kolaborasi saat ini adalah software dan data disimpan pada server cloud atau awan, di mana lebih murah dan lebih mudah untuk diperbarui. Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter secara umum digunakan oleh karyawan di banyak perusahaan, namun banyak pula perusahaan lain yang mengembangkan platform jaring sosial mereka sendiri. Web Enable merupakan lingkungan kolaboratif yang sangat murah, dan platform mobile atas ponsel dan tab dapat diartikan bahwa kolaborasi dapat dilakukan di lebih banyak tempat dan waktu. Sekian dan terima kasih.